Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Di tahun 2026 ini kita bukan sekedar tahun pengajuan, tapi tahun perubahan cara penilaian. Nah, kalau sebelumnya banyak dari kita itu fokus mengejar angka kredit, sekarang itu arahnya makin jelas. Yang dinilai itu adalah kualitas, dampak, dan kontribusi yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masalahnya di lapangan banyak yang sudah produktif, tapi tetap gagal di tahap akhir karena hal-hal yang kelihatannya sepele ya. Nah, salah satu pilih level jurnal misalnya, atau posisi penulis tidak sesuai, atau tidak mengecek status indeks saat terbit dan saat dinilai. Nah, jadi di video ini saya akan ajak Bapak Ibu dosen untuk membongkar strateginya secara praktis. Kita petakan jalur lektor, lektor kepala sampai profesor, mulai dari syarat fondasi yang ditetapkan regulasi sampai syarat khusus publikasinya, termasuk kapan Bapak Ibu dosen itu boleh loncat jabatan dan kapan itu justru jadi bumerang. Nah, kalau Bapak Ibu serius ya ingin lolos jabatan akademik dosen di tahun 2026, pastikan tonton sampai akhir karena di bagian akhir saya kasih checklist ya, trik-trik, tips-tips ya, verifikasi yang Bapak Ibu bisa pakai sebelum submit supaya Bapak Ibu tidak membuang-buang waktu dan biaya percuma. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu dosen merasa kesulitan untuk menulis di jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ataupun kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini, atau bisa juga mengunjungi Instagram saya di bio-nya. Di situ juga ada link, dan follow Instagram, Facebook, dan TikTok saya. Biasanya informasi berkaitan dengan webinar terkait dengan penulisan artikel ilmiah dan dunia dosen biasanya saya men-share-nya di sosial media saya. Nah, jadi disclaimer dulu Bapak Ibu dosen, ini bukan untuk menggurui, tapi saling sharing informasi. Mungkin Bapak Ibu dosen jauh lebih tahu terkait dengan strategi lolos jabatan akademik dosen untuk tahun 2026 ini, berdasarkan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 dan Juknis terbaru ya. Jadi, bisa dikatakan sebagai buku saku menuju ke guru besar ya. Tentu Bapak Ibu dosen menginginkan bahwa karir tertinggi seorang dosen itu kan bisa menjadi seorang guru besar ya. Mungkin Bapak Ibu dosen berkeinginan untuk menjadi seorang guru besar melalui ya loncat jabatan atau jalur reguler gitu. Nah, mari kita bahas Bapak Ibu dosen. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami dulu saat ini itu ada pergeseran paradigma. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu dosen mungkin fokus untuk memperbanyak ya artikel-artikelnya ya, biar nanti ketika diakumulasikan dalam angka kredit kumulatif itu lebih banyak yang akan diperoleh. Nah, tapi dengan diterbitkannya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 itu berbicara tentang kuantitas itu tidak lagi seperti yang Bapak Ibu inginkan misalnya semacam itu, tetapi yang lebih ditekankan di dalam peraturan tersebut itu adalah kualitas gitu. Jadi akumulasi dari angka kredit itu pada akhirnya ya ada sih sebenarnya manfaatnya gitu ya, tetapi khawatirnya ketika nanti jurnal-jurnal Bapak Ibu dosen itu dinilai oleh PAK nasional dan dianggap bahwa tidak berkualitas, bisa kemungkinan nilai yang akan diberikan itu sangat sedikit gitu ya, dibandingkan dengan mungkin bisa setara dengan jurnal nasional ya, Sinta 1, Sinta 2, atau Sinta 3 dan 4 seterusnya gitu. Padahal kita ketahui bahwa nilai untuk satu jurnal internasional itu entah itu mau Q1, Q2, Q3, Q4 nilainya tetap sama, yaitu 40 angka kredit. Nah, tetapi yang dinilai saat ini itu bukan kuantitas Bapak Ibu dosen. Sekali lagi ya, bukan kuantitas tetapi kualitas dari artikel tersebut ya. Nah, pertanyaan yang masih ada di benak saya itu bagaimana para asesor PAK nasional nanti itu bisa mengukur kalau artikel kita yang sudah terbit di jurnal internasional bereputasi itu memiliki kualitas ya dan kontribusi serta dampak yang nyata gitu. Nah, apakah dilihat dari segi katakanlah banyaknya jumlah sitasi atau seperti apa gitu ya? Karena kalau misalnya ada artikel kita yang baru terbit kemudian kita jadikan sebagai syarat untuk katakanlah ke guru besar atau ke lektor kepala dan dia belum memiliki sitasian misalnya semacam itu ya,
jumlah citasi, maka apakah itu bisa dikategorikan sebagai jurnal yang berkualitas dan berdampak gitu. Nah, saya sejauh ini mungkin Bapak Ibu dosen yang lain tahu ya cara mengukur suatu kualitas jurnal itu dari artikel yang sudah terbit itu seperti apa, yang kemudian itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk para asesor PAK itu dan bisa memberikan kita pelajaran ya, bagaimana cara asesor PAK nasional itu menilai suatu artikel yang sudah terbit. Nah, jadi aturan baru itu ada batasan wajar kinerjanya. Jadi untuk internasional maksimal itu angka kreditnya itu 40 ya per semester untuk unsur penelitian. Nah, implikasinya tidak bisa lagi kejar tayang yang 40 angka kredit setara dengan satu artikel Scopus atau Sinta 2, 3 plus buku gitu ya. Tetapi kontribusinya yang dinilai. Nah, ini adalah 3 pilar regulasi dan sistem integrasi dalam karir dosen. Yang pertama tentu diterbitkannya Permendikti Saintek nomor 52 tahun 2025 dan Juknis Layanan Profesi ya, di mana di situ banyak sekali membahas tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen ya. Tapi lebih kepada utama itu dosen-dosen banyak fokus kepada karir ya dan penghasilan dosen. Kemudian operasional dalam hal ini adalah pedoman operasional POPAK ya. Kalau saya lihat memang ada banyak perubahan dibandingkan dengan Kepmendikti Saintek nomor 53 tahun 2025, tetapi sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan POPAK 2019, di mana Kepmendikti Saintek itu mungkin ya POPAK 2019 itu dijadikan referensi ya, salah satunya adalah dengan loncat jabatan ya dari lektor ke guru besar atau asisten ahli ke rektor kepala, kemudian persentase penelitian itu sebenarnya sudah dibahas di dalam POPAK 2019. Hanya saja kalau di POPAK 2019 itu menerapkan sistem meritokrasi ya, sama halnya dengan Kepmendikti Saintek nomor 53 ini. Artinya dosen yang memiliki produktivitas yang tinggi tanpa melihat dari kuartil jurnalnya, maka itu bisa dijadikan sebagai atau bisa dijadikan acuan untuk dia loncat jabatan atau loncat kum lah semacam itu. Nah, tetapi di dalam Kepmendikti Saintek 52 ini itu sudah ditentukan Bapak Ibu bisa loncat jabatan itu, lektor misalnya ke guru besar itu harus memenuhi persyaratan tertentu ya, terutama misalnya harus publikasi di jurnal internasional dengan minimal impact factor 7, di mana sebelumnya tidak pernah dibahas terkait dengan impact factor 7 gitu ya. Nah, tentu ini menjadi tantangan berat juga ya untuk bisa mencapai impact factor 7 itu, karena untuk impact factor 3 saja itu sulitnya juga minta ampun gitu ya. Jadi kalau misalnya dosen-dosen yang punya penelitian tetapi tidak ditunjang dengan fasilitas penelitian yang bagus ya, meskipun dengan tanda kutip beliau mendapatkan pendanaan dari Kemendikti Saintek misalnya ya, atau dari BRIN dan lain sebagainya, atau institusi pemberi dana penelitian, tetapi kalau misalnya penelitiannya tidak bagus, hasil yang dihasilkan juga tidak bagus, maka untuk mencapai publikasi di jurnal internasional berimpact faktor minimal 7 itu juga sangat sulit seperti itu. Nah, jadi mungkin ya kita harus menyesuaikan diri dengan kemampuan kita ya. Jadi kalau misalnya mampu untuk loncat jabatan ya silakan loncat jabatan. Artinya punya target, kalau misalnya saya minimal harus menghasilkan satu publikasi di jurnal minimal impact factor 7, yaitu yang dikejar gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak mampu ya pakai jalur reguler aja gitu ya, cuma ya itu prosesnya akan lebih lama seperti itu. Kemudian sistem integrasi penuh ya, dalam hal ini Sister dan Sinta, di mana semua publikasi-publikasi kita, semua kegiatan Tridharma kita itu akan terupload di Sister ya, sehingga kita punya database di Sister kita. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan, asesor PAK itu akan menilai berdasarkan dari track record kita di Google Scholar gitu. Jadi kalau Bapak Ibu dosen ingin tahu bahwa kenapa kok saat ini itu diminta harus Q sekian, kemudian jumlahnya tidak bisa hanya cuma satu tetapi lebih dari satu, itu karena mengacu kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi ketika ada dosen yang ingin naik jabatan ke guru besar, setelah dilihat
track recordnya Google Scholar, ternyata dia hanya cuma menghasilkan satu jurnal internasional dan itu dijadikan sebagai syarat untuk ke guru besar semacam itu. Nah, pada akhirnya dari situlah Kemendikti-Saintek itu berupaya untuk merubah hal tersebut. Jadi kalau satu itu tidak cukup gitu ya, apalagi kalau nanti Bapak Ibu dosen akan menjadi seorang guru besar gitu. Artinya seorang guru besar itu seperti apa sih? Jadi saya sering kali disampaikan oleh teman-teman senior itu, kalau menjadi guru besar itu ya pelajari dulu cara berpikir seorang guru besar itu seperti apa gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen di data di Sister dan Sinta itu selalu mutakhir ya. Jadi penilaian ini berbasis sistem integrasi. Nah, selanjutnya itu berkaitan dengan strategi peran penulis dan pengemudi ya. Nah, jadi dulu Bapak Ibu dosen kita itu selalu berpikir bahwa yang penting ada nama saya di dalam artikel tersebut ya. Kita berbicara untuk yang internasional Bapak Ibu dosen ya, tidak berbicara yang nasional. Nggak apa-apa deh sama yang nasional. Tetapi ini bisa menjadi strategi sebenarnya. Jadi penulis pertama itu pencetus ide utama dan pelaksana riset ya. Tetapi tidak selalu bahwa penulis utama itu dia pencetus utama ide ataupun pelaksana riset. Bisa saja misalnya dosen itu pencetus utama dari penelitian tersebut dan yang melaksanakan riset itu adalah si penulis pertama atau mahasiswanya lah semacam itu. Nah, jadi yang dinilai itu sebenarnya seberapa besar kontribusinya semacam itu. Jadi kalau misalnya dosen pembimbing, contoh ya, dosen pembimbing sebagai pencetus utama idenya, kemudian yang membiayai penelitian tersebut ya, sedangkan yang lain itu hanya mungkin proses hanya pengambilan data, kemudian yang menulis adalah bareng-bareng, maka sebenarnya di sini itu kontribusi terbesarnya adalah sebenarnya dosen pembimbing semacam itu. Tapi kadang ada kalanya kalau misalnya dosen pembimbingnya itu oke lah, nggak apa-apa yang dosen lain aja yang menjadi penulis pertama, yaitu tergantung dari kerelaan dari si dosen tersebut ya gitu. Jadi sebenarnya yang berhak bertindak sebagai penulis pertama ataupun korespondensi itu dinilai dari seberapa besar kontribusi dalam proses penelitian hingga penulisan artikel tersebut gitu. Jadi wajib untuk semua jenjang ya, baik itu lektor kepala maupun guru besar. Nah, sedangkan penulis korespondens itu penanggung jawab komunikasi ya, owner of the process. Jadi seringkali banyak yang bertanya ya, bagaimana kalau misalnya dalam satu artikel itu terdapat beberapa korespondens authors ya. Kita seringkali menemui hal tersebut ya, karena di beberapa artikel itu, banyak artikel itu yang menulis hampir semuanya bahkan ada korespondensnya. Nah, yang kalau Bapak Ibu menemukan hal semacam itu, mungkin salah satunya di Bapak Ibu ya, maka yang tetap diakui itu adalah salah satu korespondens. Jadi meskipun dalam satu artikel terdapat beberapa korespondens, yang tetap diakui hanya cuma satu, yaitu orang yang berkomunikasi langsung atau berhubungan langsung dengan editor jurnal. Jadi ya, karena logikanya tidak mungkin ada dua akun atau dua email yang digunakan untuk berkomunikasi dengan editor jurnal. Yang tetap dipakai itu adalah cuma satu, yaitu emailnya siapa dari antara penulis tersebut dan akunnya siapa yang di situ, semacam itu. Jadi kalaupun Bapak Ibu dosen ya punya akun tersendiri dan pakai email yang lain, itu pasti akan ada notifikasi bahwa apakah ini bertindak sebagai koresponden atau tidak gitu ya. Maka biasanya akan berubah statusnya seperti itu. Nah, yang perlu juga diketahui Bapak Ibu dosen dalam Permendikti-Saintek itu, untuk menulis artikel ilmiah syarat khusus kolektor kepala terutama dan guru besar itu tidak lagi mewajibkan hanya cuma satu tindakan ya, atau satu posisi. Jadi sudah Bapak Ibu dosen itu memiliki kewajiban peran ganda, yaitu sebagai penulis pertama sekaligus sebagai koresponden. Ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu dosen. Jadi terutama untuk teman-teman yang mau kolektor kepala maupun ke guru besar, ini perhatikan, Bapak Ibu dosen itu tidak lagi bisa bertindak hanya sebagai penulis, baik itu penulis pertama atau co-author, tetapi juga harus sebagai penulis pertama dan juga koresponden. Nah, selanjutnya ini matriks ya, persyaratan menuju ke lektor. Jadi penilaiannya itu tentu syarat nasional ya, minimal jurnal Sinta 4, syarat internasional ya opsional ya,
Misalnya bisa Scopus kuartil T4, kemudian matriksnya itu SGR-nya lebih dari 0,1. Perannya tentunya sebagai penulis pertama. Jadi regulasi semakin ketat, jurnal Sinta 5 dan 6 tidak lagi memenuhi syarat minimal kenaikan jenjang ini ya untuk yang lektor. Tetapi kalau untuk yang asisten ahli, karena yang pertama mungkin dia dengan level pendidikan S2, maka diperbolehkan untuk yang Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, lalu seperti apa untuk yang lektor kepala? Kalau yang lektor kepala tentunya ada dua opsional. Kalau opsi yang pertama itu bisa publish di jurnal Sinta 2 minimal ya. Sedangkan opsi yang kedua itu bisa publish di jurnal Scopus Q3 minimal dengan nilai SGR lebih dari 0,2. Jadi kalau di sini posisinya itu harus sudah menjadi sebagai penulis pertama dan sebagai korespondens ya. Nah, validasi jurnal dan resikonya, jadi saat terbit atau publish itu valid ya, baik itu Sinta 2 maupun Sinta 3. Kemudian saat dinilai itu juga valid ya, baik itu Sinta 2 maupun Sinta 3. Nah, resiko jika jurnal turun peringkat saat penilaian itu gagal dijadikan sebagai syarat khusus gitu. Nah, padahal ini yang saya juga pertanyakan kemarin, kan ini kan letak kesalahannya kan bukan di penulis, tapi di letak kesalahannya kan ada di manajerial jurnal tersebut. Karena tentu baik penulis maupun manajerial jurnal itu tidak ingin jurnalnya itu turun peringkat gitu. Justru mereka menginginkan terus minimal stabil ya, setara atau bahkan meningkat gitu ya. Nah, sedangkan kalau di dalam penilaian ternyata yang tadinya Sinta 2 misalnya atau Q3 untuk Scopus, ternyata dalam pengajuan kita itu turun peringkat ya, maka itu dijadikan gagal syarat untuk ke guru besar atau ke syarat khusus untuk lektor kepala. Nah, selanjutnya itu adalah yang menuju ke guru besar. Nah, kalau ke guru besar ini kita melalui jalur reguler Bapak Ibu dosen ya. Jadi tentu harus memiliki Scopus yang Q2 dan Q3 ya, atau Q2 dua-duanya tapi tidak boleh Q3 dua-duanya. Semacam itu. Jadi pilihannya itu adalah Q2 1, Q3 1 atau Q2 dua-duanya gitu. Dan bertindak sebagai penulis pertama dan corresponding untuk yang Q2, sedangkan yang jurnal satunya itu bisa bertindak sebagai penulis pertama tanpa harus koresponden. Apakah yang jurnal kedua bisa dijadikan sebagai korespondens? Tidak bisa. Harus tetap dijadikan sebagai penulis pertama. Jadi pahami aturan itu akan mempengaruhi kelancaran dalam pengajuan jabatan akademik dosen. Nah, jika SGR penting ya, jika SGR kurang dari 0,25 meskipun Q2 akan tetap ditolak ya oleh Senat atau Komite Integritas. Jadi para senat akademik di kampusnya masing-masing itu juga harus memahami aturan Permendikti-Saintek nomor 52 tahun tersebut ya. Jangan kemudian mereka meloloskan, ternyata mereka belum membaca aturan tersebut seperti itu. Jadi harus dipahami juga. Nah, untuk jalur cepat ya, loncat jabatan dalam hal ini adalah strateginya. Jadi misalnya kalau yang jalur reguler ya kita step by step ya, tetapi ada yang jalur cepat itu misalnya lektor langsung ke guru besar semacam itu. Jadi contoh kalau misalnya tiket masuk dari asisten ahli ke lektor kepala 4 publikasi bereputasi ya, 2 artikel Scopus Q2 ya dengan nilai SGR lebih dari 0,25 baik itu sebagai penulis pertama maupun corresponding, dan 2 artikel Scopus Q2 ya tetapi dia sebagai penulis pertama. Nah, untuk yang lektor ke guru besar itu adalah 4 publikasi bereputasi, 1 artikel Scopus Q1, impact faktornya adalah lebih dari 7. Dia bertindak sebagai penulis pertama dan corresponding. Kemudian 1 artikel Scopus Q1 ya dengan nilai SGR-nya 0,25 sebagai penulis pertama dan juga correspondence, dan 2 artikel ya Scopus Q2 ya dengan sebagai penulis pertama. Atau misalnya di poin terakhir itu dia misalnya 2 artikel Q1 gitu ya sebagai penulis pertama gitu. Jadi intinya Bapak Ibu dosen di dalam Permendikti-Saintek nomor 52 ini kita tidak lagi berpikir soal yang penting Scopus gitu, tetapi kita harus memperhatikan kuartil jurnalnya yang disyaratkan semacam itu. Jadi
Kalau untuk yang ke profesor, yang dibutuhkan untuk impact factor lebih dari 7 itu satu saja. Sisanya mau impact factor di bawah 7 itu tidak apa-apa ya. Tetapi tidak diperbolehkan untuk yang Q3 ya. Jadi minimalnya itu adalah yang Q2. Nah, selanjutnya itu adalah validasi dan indeksasi dengan percaya klaim website ya. Jadi aturannya itu adalah Bapak Ibu dosen sebenarnya tidak bisa melihat status kuartir jurnal itu hanya di Skimago ya jurnal, karena kalau di Skimago jurnal itu update-nya biasanya 1 tahun sekali. Nah, berbeda dengan yang di Scopus. Jadi cara mengeceknya itu langsung ke Scopusnya Bapak Ibu dosen untuk mengetahui apakah jurnal saya itu masuk kategori Q1, Q2, Q3 ataupun Q4 semacam itu ya. Kemudian harus dicek juga status coverage-nya, yaitu apakah discontinue atau cancel di dalam Scopus tersebut ya, jangan sampai itu. Nah, pro tipnya, simpan bukti screenshot status indeksasi pada tanggal publish dan tanggal pengajuan. Jadi kalau Bapak Ibu dosen sudah publish ya, maka itu di screenshot ya, disimpan screenshotnya tersebut ya di folder mungkin yang sama dengan jurnalnya. Nah, itu sebagai bukti kalau nanti misalnya websitenya itu atau jurnalnya itu tidak discontinue ya atau cancel ya, semacam itu. Nah, selanjutnya ini hindari kesalahan fatal ya. Jadi banyak jurnal-jurnal itu yang kategori predator ya dan low quality, jadi jurnal kualitas rendah yang tidak akan dihitung untuk syarat khusus. Kemudian hindari jurnal-jurnal yang menawarkan rapid publication atau publikasi cepat ya, hanya dalam waktu 1-2 minggu itu kita bukan lagi di zamannya COVID ya. Kalau zamannya COVID ya banyak jurnal-jurnal yang terbit ya rapid publication gitu ya, tapi sekarang tidak itu. Jadi harus dicurigai. Kemudian data usang, jadi lupa update data di sister, riwayat penelitian maupun pengabdian. Nah, untuk disiplin administrasi baik sister dan BKD, jadi Bapak Ibu dosen ya harus terus mengupdate NIK, rumpun ilmu dan kepakaran, dan juga pemutahiran riwayat penelitian dan publikasi. Ini untuk mengetahui proporsi angka kredit guru besar ya. Unsur penelitiannya itu wajib 45% ya. Dan untuk pemenuhan BKD minimal 4 semester berturut-turut ya dengan status memenuhi. Nah, untuk strateginya yaitu rencana karir dalam 5 tahun ya. Jadi tahun pertama sampai tahun kedua itu dijadikan sebagai fondasi ya. Riset awal, publikasi Sinta, terus Scopus dia di Q4, BKD rutin. Kemudian 3-4 tahun akselerasi ya atau percepatan peningkatan ke Q2 atau Q1, tetap melakukan pengabdian masyarakat dan juga menulis buku-buku ya, buku ajar terutama atau buku referensi atau buku monograf. Dan tahun kelima itu garis finishnya, jadi evaluasi total ya, cek syarat khusus untuk pengajuan jabatan akademiknya. Sebenarnya ini Bapak Ibu dosen bisa percepat ya, artinya kalau misalnya Bapak Ibu dosen merasa mampu untuk menulis di jurnal Q1 dengan impact factor di atas 7 ya, mungkin kurang dari 2 tahun sudah punya syarat khusus untuk ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Nah, ini strateginya ya, checklist kesiapan akhir. Jadi predikat SKP minimal baik selama 2 tahun terakhir, kemudian lulus uji kompetensi dan IKD sesuai dengan jabatan, konsisten publikasi itu tidak menumpuk di akhir, data sister 100% itu sinkron. Nah, untuk ringkasan eksekutif 3 kata kunci ya suksesnya. Jadi pertama, penting itu harus memahami regulasi Permendikti Saintek nomor 52. Kemudian strategi publikasinya yaitu SGR dan perannya itu seperti apa. Dan penting itu adalah disiplin administrasi. Nah, jabatan akademik itu adalah maraton Bapak Ibu dosen, bukan spirit ya, bukan sprint ya, bukan sprint. Butuh konsistensi, perencanaan matang dan napas panjang. Mulailah strategi Anda hari ini gitu. Selamat berkarya menuju puncak karir akademik. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.